Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzil anis surakai wal amsal. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala kullin halin. Sahadatun antusliyal qalba wa lisana min fasadil akmal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil hudul wal asal amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di momen yang singkat ini memberi judul adalah ibadah di bulan Zulhijjah. Saat ini kita telah masuk bulan Zulhijjah, tepatnya 4 Zulhijjah. Tidak berapa saat lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha, hari raya yang kedua bagi kita umat Islam. Ada beberapa ibadah yang mesti kita lakukan di bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah salat Id atau salat Idul Adha. Salat Idul Adha merupakan ibadah sunat. Hukumnya sunat muakkad. Artinya salat sunat yang sangat dianjurkan. Makanya salat Id itu kita berbondong-bondong untuk melaksanakannya, baik dilaksanakan di masjid, di musala maupun di tanah lapang, sehingga kita meninggalkan aktivitas kita demi melaksanakan salat Id ini. Salat Id ini sama dengan salat-salat lainnya, cuma ada bedanya, yaitunya di rakaat pertama ada takbir 7 kali dan di rakaat kedua ada takbir 5 kali. Dan kita memang ini yang kita lakukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Di sini katakanlah sungguhnya salatku, yang kita kerjakan, salat Id yang kita kerjakan adalah salatku gitu. Juga ada di sini juga nusuki, ibadahku. Maka ada sebagian ulama menafsirkan ketika Idul Adha adalah kurbanku. Jadi kita lihat ayat tadi, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku atau kurbanku, hidup dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Ini yang pertama, selapat mungkin yang kita tinggalkan, yaitunya ibadah sunat salat Id. Bapak Ibu kaum muslim dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua tentunya adalah ibadah kurban. Bagi kita yang mempunyai kemampuan, mari kita melaksanakan adalah ibadah kurban. Maka di masjid-masjid dan musala kita lihat ada yang namanya peserta kurban. Ini demi juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan sangat dianjurkan berkorban bagi orang yang punya kemampuan. Dalam artian ada yang dimakannya untuk dia dan tanggungannya pada hari itu dan pada hari tasyrik, maka dia sangat dianjurkan untuk berkorban. Walau kita temukan masih ada juga orang yang tidak mau berkorban. Memang berkorban itu memerlukan adalah ketakwaan kepada Allah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun sebelum itu ada juga Nabi Adam. Kita ingat cerita Qabil dan Habil, itu sebenarnya kurban yang pertama. Qabil dan Habil diceritakan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa itu mempunyai anak berpasang-pasangan atau lahir anaknya berpasang-pasangan. Yang pertama ini yang namanya Qabil dengan saudaranya Iklimah. Dan yang kemudian Habil lahir dengan saudara perempuannya Labuda. Dan menurut ketentuannya menurut ketentuan Nabi Adam, dia tidak boleh nikah dengan saudara sekandungnya atau saudara kandungannya, tapi dia boleh nikah dengan sistem silang. Artinya Qabil harus menikah dengan Labuda, saudara perempuan dari Habil. Habil menikah dengan saudara perempuan Qabil, Iklimah. Diceritakan Iklimah itu cantik sehingga Qabil tidak terima. Dia mau menikah dengan saudara perempuan kandungannya. Dia tidak mau dengan
perintah Nabi Adam untuk menikah dengan saudara perempuan dari Habil, yaitu Nyala Buddha, karena lebih cantik Ikrimah. Maka dituntutlah ketika itu berkorban, berikan korban yang terbaik. Diceritakan Kabil seorang petani, dikorbankanlah hasil taninya. Diceritakan Habil adalah seorang peternak, dikorbankan hasil ternaknya. Jadi ceritakan juga siapa yang disambar oleh api, korbannya itu adalah korban yang diterima. Oleh Habil, korban diberikannya dengan korban yang bagus. Dia menyerahkan atau mengorbankan kambing yang paling bagus. Oleh Kabil diberikan hasil tanaman yang jelek. Akhirnya disambar oleh api, yaitunya korbannya Habil. Kabil marah ketika itu, maka dibunuhlah Kabil. Dibunuhlah Habil oleh Kabil. Inilah pembunuhan yang pertama, yang itunya juga menceritakan tentang kurban, ibadah kurban yang pertama, yang nantinya akan diceritakan juga di ketika Idul Adha, yaitunya Ibrahim dan Ismail. Yang jadi pelajaran bagi kita, Ibrahim merindukan kehadiran anak. Ketika datang anak, datang pula perintah untuk menyembelihnya. Di sini Ibrahim merupakan ayah yang harus ditiru oleh ayah-ayah zaman kini. Ayah yang tidak otoriter, walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang ayah, ketika itu perintahnya dari Allah, dia diskusi dulu, musyawarah dulu. Apa katanya kepada anaknya? Wahai anakku, di dalam mimpi seolah-olah ayah bermimpi untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Di sini seorang ayah minta pendapat kepada seorang anak, tidak memaksakan kehendak. Karena Ismail yang harus dicontoh oleh anak-anak zaman ini, anak yang taat, anak yang berakhlak mulia dan tidak sombong. Apa katanya? Kalau memang itu perintah dari Allah, ya ayahku, laksanakanlah. Insya Allah kamu menempatiku adalah anak yang soleh. Apa jawab di sini? Insya Allah. Tidak sombong, tidak juga dia marah. Kerjakanlah ayahku, insya Allah, atau kerjakanlah ayahku, nanti kamu akan mendapatkan aku adalah meninggal dunia. Tidak, tapi dikatakanlah kalau memang itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Di sini dia tidak juga sombong. Saya anak yang soleh, dikatakan seperti tidak. Insya Allah kamu akan mendapat itu adalah anak yang soleh. Inilah pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari ibadah korban. Tampak di sini seorang ayah, seorang nabi dan juga perintah dari Allah, tapi diminta dimusyawarahkan dulu perintah dari Allah. Dan juga seorang anak yang harus ditiru oleh anak-anak zaman kini, dia tidak sombong. Dia mempunyai akhlak mulia. Dia adalah orang yang taat. Dia adalah yang patuh kepada kedua orang tuanya. Yang mengatakan insya Allah. Bapak, ibu-ibu, kaum musliman muslimat rahimakumullah. Yang ketiga ibadah yang kita laksanakan di bulan Dzulhijjah, seperti saudara-saudara kita lagi melaksanakannya, itu ibadah haji. Ibadah haji hanya wajib bagi orang yang mampu. Maka ketika kita baca rukun Islam, yang kelima adalah melaksanakan haji bagi yang mampu. Ada mampunya di sini. Mana yang mampu itu? Mampu secara materi, secara ekonomi, mampu melaksanakan perjalanan, dan mampu juga membiayai anak-anak yang dalam tanggungannya yang ditinggalkan. Jangan sampai nanti kita naik haji, anak-anak yang kita tinggalkan dalam tanggungan kita mati kelaparan. Jangan sampai nanti kita pergi melaksanakan haji tidak mampu melakukan perjalanan, hanya untuk meninggal dunia saja. Walaupun kenyataannya banyak seperti itu, karena kita di Indonesia antriannya sangat lama sekali. Antriannya lama, daftar 20, bahkan ada yang 50 tahun lagi baru bisa melaksanakan ibadah haji. Tadi dijelaskan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan. Dan janganlah kamu mengingkari pelaksanaan haji itu, maka sungguhnya Allah itu maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi ini penting. Di Allah maha kaya, di orang yang mampu sanggup melaksanakan perjalanan. Inilah ibadah haji. Jadi yang ketiga,
yang memang di bulan Zulhijjah disanakan oleh orang-orang yang mampu saat ini, orang-orang diberikan karunia atau nikmat oleh Allah melaksanakan ibadah haji. Kita memohon juga kepada Allah hingga dipermudah juga kita yang belum melaksanakan haji untuk bisa melaksanakan haji ke Baitullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.